Halo sahabat Inti dan rekan-rekan lain dimanapun Anda berada. Salam kebangsaan. Semoga kita semua selalu sehat, sejahtera dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang sekali di malam hari yang cerah ini kita bisa berjumpa lagi di udara membahas topik yang selalu menarik yang kami persembahkan setiap hari Selasa bersama Pak Ketua Umum Pak Teddy Subianto di Jakarta dan Ketua Inti Jawa Barat Pak Deddy Wijaya yang ada di Selamat malam kanan saya. Apa kabar Pak Deddy? Selamat malam. Baik. Mudah-mudahan semuanya baik karena hari ini adalah hari spesial Ya. untuk kita kena vaksin. Berarti untuk ke depan itu kita sudah punya pegangan. Ya inilah mudah-mudahan sangat bermanfaat di zaman pandemik ini. Betul kita libatkan sekali. pandemik dengan bantuan Profesor Kusnadi akan jelaskan. Betul sekali Pak. Kita semuanya aman, sehat. Terima kasih. Sampai ini Pak, sekarang kalau kita lihat hampir tidak ada topik yang selama lebih dari setengah tahun selalu jadi trending topik ya Pak ya. Betul. Dibicarakan terus, diulang-ulang terus ya Pak ya. Betul. Dalam sejarah manusia hampir nggak ada tuh Pak ya, topik yang sampai setengah tahun lebih harus dibicarakan ya. Ya hampir satu abad ini ya. Hampir satu abad ini hampir tidak ada. Udah 70 sekian 80 tahun itu tidak akan belum pernah terjadi wabah yang sangat menakutkan dan menggoyangkan dunia ini. Iya betul sekali. Ya, inilah perlu kita edukasi bagaimana kita lewatin yang masa-masa yang paling sulit ini. Karena tanpa melewati kesulitan ini, apapun ceritanya itu adalah hampa. Betul sekali. Nah, para sahabat, rekan-rekan, saudara, para senior yang kami hormati, topik itu kita ketahui bersama adalah Coronavirus Disease 19 atau yang kita kenal dengan COVID-19 atau COVID-19. Tentunya kita tahu bahwa wajah dunia berubah total karena COVID-19 atau COVID-19. Kita juga mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya terkena dampaknya. Malam hari ini kita punya narasumber yang istimewa, tapi seperti biasa kita akan minta Pak Ketum untuk berkenan membuka acara. Kami persilahkan Pak Teddy di Jakarta untuk membuka acara di malam hari ini. Silakan Pak. Tetap ikut menonton. Jadi cukup Pak Teddy aja. Terima kasih. Iya. Oke Pak. Singkat sekali sambutannya, langsung saja karena rupanya Pak. Baik Pak Ketum, luar biasa. Bagaimana? Ini pusat hanya ikut mujur. Ini gawenya Pak Ketua Jabar. Jadi mesti Pak Ketua Jabar yang kasih pengarahan. Kita orang yang seluruh inti dengar aja. Tapi luar biasa nih Pak Deddy ya. Pak Ketum kita ini mendukung selalu ya Pak ya, termasuk ke Inti Jawa Barat ya Pak. Ini saya memang terharu Pak Ketum yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memberikan sambutan dan sebagainya. Selama kita bersatu untuk kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya juga anggota inti di seluruh Indonesia, ini kita adalah kerja upaya untuk kepentingan masyarakat luas. Terima kasih Pak Ketum atas kepercayaan pada kita. Yo, lanjutkan Pak Deddy. Ya, terima kasih. Ya. Coba kita sapa narasumber. Tapi sebelum itu Pak Deddy, kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk sponsor utama yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini dari Metro Parcel Service atau MPS atau MPS. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kebutuhan mengirim barang, apapun jenis logistik yang perlu Anda sampaikan ke alamat dimanapun yang ada di Indonesia, MPS selalu setia melayani Anda, memastikan bahwa kiriman Anda akan tiba di alamat tujuan dengan selamat. Itu juga penting sekali ya Pak ya, dari MPS ya Pak ya. Nah, sekarang kita akan menyapa, tadi Pak Deddy sudah kasih kode nih, kita akan menyapa narasumber yang akan berbagi banyak hal di malam hari ini. Selamat malam Bapak Profesor Dr. Kusnandi Rusmil, spesialis anak, magister medis atau manajemen ya. Saya kalau salah tolong dikoreksi Profesor.
Beliau adalah Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 dari Universitas Padjadjaran. Selamat malam, Profesor. Selamat malam. Terima kasih. Ya, sudah di-unmute ya, Profesor. Ya, terima kasih atas kepercayaan kepada saya. Saya sangat senang sekali diundang untuk memberikan pengertian tentang vaksin COVID ini. Ya, saya dari Unpad, tadi Bapak udah menginikan, saya kurikulum tim saya bekerja di bagian anak di Hasan Sadikin. Ya, hilang atau gimana ini? Kami bisa mendengar dengan ada. Saya bekerja di bagian anak di Hasan Sadikin, dan dari mulai 30 tahun saya bergelut dalam bidang imunisasi dan vaksin. Ya, jadi hampir semua vaksin Bio Farma, kebetulan uji klinisnya di Bandung, meminta ke Unpad, jadi kebetulan saya ada di situ, oleh karena mungkin antara Bio Farma dan di Hasan Sadikin itu kantornya sebelah-sebelahan, jadi dekat, jadi kepilih terus gitu Pak. Kepilih terus, alhamdulillah. Gitu. Jadi baiklah, saya akan membicarakan sedikit tentang vaksin ini, tapi sebelumnya saya akan menerangkan kenapa udah berapa banyak vaksin yang di dunia dan sebagainya. Mungkin bisa sharing daripada bahannya udah saya kasih ke Ibu. Silakan Bu, di ini kan. Baik, tapi sebelum itu Profesor mohon izin, ini juga sebuah kehormatan besar bagi kami, Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Perhimpunan INTI, untuk bisa bersama dengan Profesor dengan kompetensi dan kapasitas yang begitu luar biasa, apalagi Profesor adalah ketua dari tim uji klinis vaksin COVID-19. Kami sangat terhormat bisa bersama-sama dengan Profesor dalam kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita bisa sharekan kepada saudara-saudara kita bermanfaat ya, Profesor. Ya, mengingat juga memang Pak Dedi luar biasa juga nih, berdasarkan statistik, kita sekarang sudah lebih dari 27 juta jiwa yang terinfeksi COVID-19. Ya, Profesor ya. Dan angka kematiannya pun hampir 1 juta. Jadi ini dahsyat sekali. Mungkin ini adalah sesuatu yang luar biasa dan belum pernah terjadi seperti yang Pak Dedi sampaikan. Satu abad ini wabah terbesar yang terjadi dalam peradaban manusia. Nah, malam hari ini Profesor berkenan untuk berbagi banyak hal. Kami persilakan Profesor untuk segera berbagi dengan kami. Kami ingin banyak mendengar informasi dari Bapak. Silakan. Baiklah. Mohon di apa? Nah, ya betul. Sudah di. Nggak tahu, Bapak. Ya, baiklah. Ya, ini bisa dibesarkan nggak ini ya? Ya, ininya. Di full screen bisa. Ya. Tulisannya jadi kecil di saya. Ya, bisa gini. Ya. Kok bisa sih? Kami di sini bisa membaca tulisan dengan jelas. Bisa ya? Baiklah, ya. Ini penelitian ini adalah kerjasama antara Bio Farma dengan Sinovac, ya. Jadi Bio Farma itu kan suatu perusahaan vaksin yang terbesar di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Bio Farma ini telah mengekspor vaksin ke lebih 144 negara di dunia. Hampir 70% vaksin polio di dunia itu berasal dari Bio Farma. Ya. Dan samping itu ada vaksin tetanus, vaksin difteri, dan lain-lain yang diproduksi oleh Bio Farma. Jadi Bio Farma itu merupakan pabrik vaksin yang terbesar di Asia Tenggara, ya, sehingga dia itu ingin membuat vaksin untuk COVID-19. Nah, vaksin ini di samping untuk digunakan di Indonesia, mungkin akan digunakan juga untuk dia dijual keluar begitu. Karena selama ini begitu ya, karena dia pabrik vaksin yang cukup terkemuka di dunia. Nah, sebelum kami melakukan uji klinis, ternyata yang dari Sinovac itu meminta
klarifikasi dulu siapa sih yang uji klinis itu gitu loh, ya, karena dia tidak akan ngasih sembarangan untuk bisa uji klinis. Nah, ini dibuat oleh Badan POM bahwa vaksin ini uji klinis dari Bandung ini udah sering melakukan uji klinis, ya, dan itu dikatakan bahwa udah sering dilakukan kontrol, ya, bahwa dia itu performanya good performance, ya, untuk melakukan uji klinis. Jadi ini ada quality assurance-nya bagus gitu ya. Ya, slide. Selanjutnya slide. Ya. Saya bisa ini enggak ya? Nah, saya di sini dipercaya untuk melakukan uji klinis ini di bagian dari Unpad ya untuk penelitian ini. Ya, slide. Biasanya pembuatan vaksin ini cukup lama, ya, antara 10 sampai 15 tahun, ya. Mulai dari uji di tahap laboratorium itu perlu 2-4 tahun, kemudian tahap praklinis kita suntikan kepada hewan percobaan, yaitu ke tikus biasanya, kemudian ke kera. Kemudian baru tahap uji klinis, yaitu tahap uji klinis fase 1, fase 2, fase 3 pada manusia. Jadi itu biasanya selama kurang lebih 14 tahun. Jadi pembuatan vaksin ini biasanya sampai 10-15 tahun, yaitu mulai tahap eksplorasi di laboratorium 24 tahun, di mana di sini kita mencari virusnya. Jadi biasanya eksplorasi ini kita ngambil virus dari orang sakit. Ya, setelah kita ambil terus orang sakit, ketemu kan masih hidup, ya. Nah, ketemu, kemudian di laboratorium itu kita matikan, ya. Setelah mati, kemudian diuji coba pada binatang, kepada tikus, atau kemudian pada kera, ya. Nah, setelah itu kita lihat efeknya pada tikus gimana, ya. Disuntik tikusnya itu langsung di paha, kemudian langsung masuk pembuluh darah, ya. Kayak yang vaksin ini udah diuji klinis, di preklinis sudah disuntik pada tikus, sudah dimasukin langsung ke dalam pembuluh darah tikus juga sudah, ya, pada waktu itu di Chinese, ya. Nah, kemudian masuklah selanjutnya ke fase 1 pada manusia. Jadi fase uji klinis pada manusia yaitu fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 itu diuji coba pada sampai kurang lebih 100 sampai 100 orang, ya. Itu melihat keamanan vaksin, juga melihat keamanan vaksin yang utama fase 1 itu, ya. Setelah diuji klinis pada tikus dan bahwa dia itu udah baik dan punya efek yang bagus, tidak menyebabkan gangguan di jantung dan di mana-mana, baru berani pada orang fase 1 kurang lebih antara 100 orang. Ini dilihat keamanannya lagi pada orang. Yang 100 orang itu adalah sukarelawan, ya. Terus kemudian lihat keamanannya dan juga dilihat efektivitas vaksinnya itu, ya. Terus kemudian masuk fase 2. Nah, fase 2 itu juga lebih besar. Kalau tadinya itu cuma kira-kira 200, fase 2 kurang lebih 400. Dilihat juga di situ, lihat efektivitas, keamanannya gitu, ya. Fase 2. Nah, kalau fase 2 udah bagus, masuk fase 3. Khusus untuk vaksin COVID ini, fase 1, fase 2 telah dilakukan di Wuhan. Karena di Wuhan tuh banyak orang-orang pinter, ya, begitu banyak kejadian dan sebagainya. Kan penyakit ini baru mulai ada di Tiongkok bulan Desember. Tahu-tahu itu banyak yang kena, ya, sehingga banyak yang sakit, banyak yang meninggal, kita lihat. Kemudian dari sana ke Amerika, kemana-kemana. Sehingga ini ditemukan di sana, diteliti. Ternyata ini virus baru yang belum pernah kita kenal. Virus baru ini sangat ganas, ya, perhitungannya, karena banyak yang meninggal, cepat menular. Sehingga dokter-dokter di Wuhan itu melakukan fase 1 pada 100 orang, kemudian fase 2 kurang lebih pada 200 sampai 400 orang. Nah, setelah dilakukan itu hasil dari fase 1, fase 2 itu masuk ke majalah. Dia harus bikin laporan ke majalah, kemudian dipublikasi.
semua orang bisa baca, ya. Jadi hasilnya itu dikirim ke Badan Kesehatan PBB, ya, yaitu FDA, WHO. Nah, WHO meneliti hasil penelitian yang di Wuhan itu, dan itu dipercaya sama seluruh dunia, ya, bahwa hasilnya seperti itu, ya, sehingga masuk fase 3. Fase 3 itu apa? Sama dengan fase 1 atau fase 2, tetapi jumlahnya lebih tinggi lagi. Fase 3 yang ada sekarang ini kita ada banyak negara, termasuk di Indonesia, termasuk di Brasil, termasuk di Pakistan, Bangladesh. Nah, itu harus ribuan. Di Indonesia 1.620, tapi di Brasil itu sampai 8.000, ya. Di India itu kurang lebih 2.000 dan sebagainya. Jadi banyak, ya. Nah, sekarang jadi ada beberapa negara yang melakukan. Nanti kita bisa lihat, ya. Vaksin yang dikembangkan saat ini mencapai 139. Jadi negara berlomba-lomba bikin vaksin karena semua negara ini ketakutan. Nah, mereka itu negara-negara itu menghubungi pabrik-pabrik vaksin yang besar. Contohnya kayak GlaxoSmithKline, kemudian Glaxo, terus kemudian Sanofi Pasteur, banyak lagi pabrik lain. Tetapi yang udah masuk tahap uji klinis itu baru 26. Ya. Jadi yang 135 masuk eksplorasi dan preklinis, yang masuk tahap uji klinis baru 26. Nah, yang masuk fase 3 itu udah 6. Ya, masuk fase 3 tahap terakhir. Jadi udah ini yang kita lihat, ya. Jadi vaksin yang dikembangkan saat ini mencapai 139. Jadi negara-negara ini berlomba. Tadi 26 diantaranya telah masuk evaluasi uji klinis, ya. 6 masuk ke 3. Nah, Sinovac ini kan tadi saya sudah dikatakan udah ada 1-2 di Beijing, fase 3 Indonesia, Brasil, India, Bangladesh, dan Turki. Ya, 26 kandidat vaksin yang sedang uji klinis. Kita bisa lihat, ada yang dari Oxford, ada yang AstraZeneca. Yang kita uji klinis di Indonesia itu Sinovac. Nah, Sinovac ini, ya, kemudian ada yang dari Wuhan Institute, itu juga bikin. Beijing Institute juga bikin. Moderna, itu juga bikin. Kemudian banyak lagi yang bikin, ya. Jadi itu ada itu, ya, ada cukup banyak. Nah, ini yang udah hampir jadi. Nah, ini yang kita, ya, ini jumlah apa vaksin-vaksin yang sedang uji klinis, ya, seperti itu. Jadi banyak vaksin yang diorganisasi oleh pemerintah maupun pabrik vaksin, ya, termasuk Koalisi for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI), ya, banyak yang membiayai karena ini biaya dari Bill Melinda Gates juga banyak. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ya, pengembangan vaksin berdasarkan jenis dan lokasinya. Di Amerika, North Amerika itu ada 28, ada berapa vaksin tuh, ada banyak tuh, ada 30 lebih vaksin. Ya, kemudian ada Chinese itu juga banyak, ada berapa? Ya, ada 30 vaksin, ya. Kemudian Eropa ada 15 lebih, hampir 20 juga di Asia dan Australia. Jadi semua pabrik vaksin ini berlomba untuk bikin vaksin COVID ini. Oleh karena sampai sekarang sekali lagi belum ada obatnya, ya, ini satu-satunya caranya adalah pakai vaksin. Sekarang ini udah banyak, ya, di Indonesia aja sekarang udah yang kena itu udah 100 berapa ribu, 130.000 apa yang dites itu juga banyak, ya. Nah, seperti itu, ya. Dari diagram ini, Profesor, kita bisa lihat bahwa mayoritas pihak yang mendevelop atau melakukan penelitian tentang vaksin itu terbanyak justru dari private sectors, ya, Profesor, ya, dari perusahaan vaksin, semuanya berlomba, ya, berlomba. Tapi perusahaan vaksin itu juga dapat bantuan dari Bill Melinda Gates, dari WHO dan sebagainya, karena berkepentingan mereka, ya.